Misi. Oh, satunya di itu. Oke, baik, selamat sore adik-adik. Selamat sore Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Oke adik-adik, baik, kita lanjutkan materi. Sebelum itu Ibu minta salah satu adik-adik bisa pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pelajaran. Saya Ibu. Oke, baik, silakan. Baik, Ibu Guru, teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, mungkin adik-adik masih mengingat materi tentang, maksud saya materi minggu lalu. Masih Ibu. Mungkin dari adik-adik, salah satu dari adik-adik bisa menyampaikan materi minggu lalu kepada kita semua. Minggu lalu kami belajar tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Contohnya seperti kerajaan Kutai, Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, gitu Ibu. Mungkin ada yang tahu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha selain yang sudah disebutkan oleh adik Lala. Itu saja yang bisa saya tahu. Kerajaan Singosari. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang adik-adik sampaikan itu semua benar. Oke, baik adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu tentang teori masuknya agama Islam di Nusantara. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu berpikir secara kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Menjelaskan tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, ada beberapa alim mengemukakan teori yang paling mendekati kebenaran tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang berikut indikator dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia menurut para ahli. Terus yang ketiga, menentukan teori mana yang paling mendekati kebenaran tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Oke, baik adik-adik, kita lanjut ke materi tentang teori masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Oke, baik adik-adik, di sini ada 3 teori masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama, teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Oke, baik adik-adik, kita akan membahas satu-satu dari ketiga teori ini. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat. Adik-adik bisa lihat ini salah satu bukti dari teori Gujarat.
salah satu bukti dari teori Gujarat yaitu adanya makam Sultan Malik Al-Saleh. Adik-adik bisa lihat? Bisa. Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Bisa, Ibu. Ibu sebelum lihat, Ibu. Saya Tutup juga nyala belum. lagi, Ibu. Oh, sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang berikut teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sungguhan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar dari teori ini adalah pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat, India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Adik-adik, kita lanjutkan ke teori Persia. Teori yang ketiga yaitu teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dan budaya masyarakat Islam Indonesia. Bukti dari teori ini adalah ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gersik dan adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gersik. Leren adalah nama salah satu pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Oke, baik adik-adik, kita masuk yang berikut. Faktor-faktor yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, yaitu cukup dengan mengucap kalimat syahadat. Mungkin teman-teman dari agama Islam pasti tahu tentang syahadat dari agama Islam. Kami Kristen pada Ibu. Oh iya, baik. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Terus yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Jadi di agama Islam ini tidak ada namanya sistem pelapisan sosial atau kita sebut dengan hierarki, yaitu seperti di agama Hindu-Buddha, yaitu ada sistem kastanya. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan jalan damai melalui beberapa jalur atau saluran yang disebut dengan saluran Islamisasi. Saluran Islamisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalur perdagangan menurut Tommy Paris sekitar abad ke-7 sampai abad ke-15. Lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang Islam dari Gujarat, Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekajon. Yang kedua, jalur perkawinan. Oke, baik adik-adik, jalur perkawinan ini yaitu terjadinya perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun raja yang mempunyai dampak lebih terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke, baik, yang ketiga, jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dipelopori oleh para ulama. Para ulama ini yang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Pesantren-pesantren awal yang pada saat itu antara lain pesantren Apel Denpa di Surabaya,
yaitu didirikan oleh Sunan Ampel. Dan yang kedua, pesantren Sunan Giri di Surabaya juga yang didirikan oleh Sunan Giri. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Oke, baik adik-adik, yang berikut yang keempat, ajaran tasawuf. Mungkin adik-adik siapa yang tahu tentang ajaran tasawuf? Saya Ibu. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad yang ke-13. Oke, baik, Adik Kei sudah menjelaskan tentang ajaran tasawuf. Jadi benar adik-adik, ajaran tasawuf ini adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal yang berbau mistik maksudnya, atau hal-hal yang bersifat magis. Oke, baik, kita lanjutkan. Jalur yang kelima yaitu kesenian. Kesenian juga merupakan saluran bagi penyebaran agama Islam di Nusantara. Contohnya Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk penyebaran agama Islam. Terus yang keenam yaitu saluran politik. Saluran politik ini dilakukan oleh para penguasa pribumi yang masuk ke Islam. Yang kedua, penguasa-penguasa sebagai penuntun rakyat. Yang ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Terus yang ketujuh tentang dakwah, saluran dakwah. Saluran dakwah ini proses islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan wali sanga atau wali songo. Yang mereka ini dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Oke, baik adik-adik, mungkin waktu kita tersisa 5 menit. Saya ada tugas untuk adik-adik, mohon dicatat. Baik, baik adik-adik, tugasnya yaitu adik-adik mencari tahu Wali Songo. Jadi julukan untuk Wali Songo ini diberikan kepada 9 orang wali yang berjasa besar dalam penyebaran agama Islam. Jadi adik-adik cari 9 orang wali yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Ya Ibu. Nanti minggu depan dipresentasikan. Ya Ibu. Baik Ibu. Oke, baik adik-adik, Ibu akan sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu orang memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Siap Ibu. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.